Dok, saya mau secara spesifik tanya bahwa belakangan ini saya sering dengar sebuah istilah baru Ya, yang ternyata jarang orang dengar. Ya, tetapi kalau jembatannya yang paling enak orang ingat adalah kalau kamu mau jantung sehat, minum anggur merah. iya, itu istilah yang sebenarnya udah lama sekali ya Ya, didengungkan di ya, bidang medis pun juga itu ada. dan diakui. Iya. Apa sebetulnya yang ada dalam anggur merah itu yang kemudian direkomendasikan? Oh. Jadi dalam anggur merah itu ada suatu istilah yang kita sebut French paradox. French paradox itu adalah kenapa orang Perancis yang suka makan steak tapi badannya nggak gemuk dan penyakit-penyakit tentang kelainan jantung atau penyakit jantung dan juga obesitas itu sangat rendah Jauh. dibandingkan dengan data di Amerika yang orangnya gemuk-gemuk, Oh. kasus-kasus penyakit jantung dan itu sangat tinggi. Padahal pola hidupnya mirip-mirip. Mirip-mirip, sama-sama suka makan steak, makan daging, tapi yang satu kurus langsing, Yang satu, yang satu gemuk. wah, Nah, setelah oke. itu ternyata orang-orang Prancis itu senang sekali minum yang namanya wine. Jadi wine-nya tuh udah kayak minum air putih. Oke, Sehingga wine-nya itu diteliti. ya, Nah, ternyata dari wine itu atau buah anggurnya itu terdapat suatu zat yang namanya resveratrol. Nah, resveratrol itu ada di kulitnya dan juga di biji anggur. Nah, kita kan kalau makan anggur kebanyakan senangnya tanpa dibuang. biji kan? Iya, tanpa biji, tanpa Seedless kulit. ya. Tapi sebenarnya justru di kulit dan di biji itu yang banyak mengandung resveratrol. Oke. Nah, resveratrol itu sendiri dia akan bekerja di dalam tubuh kita secara alami adalah akan membangunkan sel yang namanya SIRT1. Jadi sel itu fungsinya adalah memperbaiki semua kerusakan-kerusakan yang ada di dalam tubuh kita. Tubuh manusia. Iya, tanpa disadarin kan manusia itu kita mengalami kerusakan, jadi sel kulit mati, tapi nanti diperbaikin lagi, sel darah merah maupun organ-organ atau otot-otot itu akan mengalami kerusakan. Ya. Nah, SIRT1 itu salah satu adalah yang akan memperbaiki fungsi dari sel-sel tersebut. Oke. Nah, yang saya dengar sebetulnya manusia kan punya SIRT1 itu. Iya, Cuman kan berarti karena keracunan, pola hidup yang kurang baik juga, akhirnya itu jadi melemah, betul ya? Betul. Istilahnya ya. jadi istilahnya tuh SIRT1 itu tidak berfungsi optimal karena adanya stres oksidasi. Stres oksidasi. Ya, nah stres oksidasi itu akan menghasilkan radikal bebas. Oke. Jadi radikal bebas itulah yang akan merusak sel-sel tubuh kita. Nah, salah satunya kenapa terjadinya stres oksidasi itu dipicu oleh lifestyle. Nah, sekarang ini kan kita pola hidupnya tuh sibuk, stres yang berkepanjangan, polusi di mana-mana. Nah, itu yang akan mengganggu si SIRT1 untuk aktif dalam memperbaiki sel-sel. Oke. Berarti tadi kata kuncinya adalah resveratrol. Iya, Betul ya betul. nyebutnya ya? Oke. Nah, resveratrol ini sendiri adakah di Indonesia? Ada, tapi dalam bentuk bukannya apa ya? Dia dalam bentuk suplemen. Oke, suplemen. Kebanyakan Iya, suplemen ya. kebanyakan suplemen, tapi juga udah ada penelitian menggunakan resveratrol itu salah satunya untuk kemoterapi. Untuk kemoterapi. Iya. Jadi sebetulnya resveratrol ini dalam bentuk suplemen dan digunakan untuk kemoterapi. Iya. Kanker dan Banyak resveratrol. banyak hal sih, tapi di sini kalau mau lihat penelitiannya itu kita bisa searching di Google, nanti ketik kata resveratrol, jurnal ilmiahnya akan muncul di situ. Oke. Nah, kalau Google kan pasti saya percaya teman-teman bisa search. Iya. Istilahnya kita ngomong juga nggak ngawur, ada datanya, ada dasarnya, ada faktanya. Cuman dari pengalaman Dr. Ferry sendiri Iya. hari ini pernah nggak sih sebetulnya nanganin kasus yang kemudian di suplemen ya istilahnya ya, di suplemen oleh ditambahin lah, dibantu oleh suplemen. dibantu oleh suplemen resveratrol ini. Itu Iya. pernah? Pernah, dan saya juga mengkonsumsinya juga Pribadi pakai? pakai. Oke, terus Karena kan saya nggak tahu tubuh saya ini sebenarnya kerusakan-kerusakannya apa. Sehingga saya supaya
badan sehat, supaya tetap fit, ya saya mengkonsumsi suplemen tersebut. Jadi sebetulnya ya, boleh kata ya, kita manusia biasa walaupun seorang dokter juga sebetulnya nggak tahu-tahu amat badan itu ada di mana yang ngendep ya, bahasanya yang gitu ya. kerusakan tuh pasti ada. Oke, Bertambah usia, dan yang tadi saya bilang lifestyle, itu pasti akan mempengaruhi sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita. oke. Berarti kan konsumsi nih, boleh sharing beberapa contoh kasus nggak dok? Boleh, tapi juga di sini sebenarnya resveratrol itu akan membantu memperbaiki sel. Jadi tubuh kita sendiri sebenarnya yang akan mengobati. Nah, dengan cara mengaktifkan SIRT1 sehingga SIRT1 itu bekerja dengan optimal. Dan saat itu radikal-radikal bebas yang sudah terbentuk akan dia hilangkan sehingga kerusakan-kerusakan itu akan diperbaiki. Oke. Nah, contohnya aja deh, saya sendiri mengalami kadang-kadang saya juga makannya kan nggak teratur ya. Suka kilaf ya? Nah, iyalah. Iya. Sehingga kolesterol saya itu naik. Nah, saya coba nih dengan rajin minum. Ternyata dalam 1 minggu itu turunnya lumayan banyak. Lumayan banyak. Iya. Boleh tahu dari berapa? Ya, pokoknya 40 poin waktu itu saya dari 290-an. Turun 40 poin. Itu non obat. Non obat. Non obat bisa turun kolesterol dengan resveratrol. Iya. Asik. Makanya itu buat saya tuh agak-agak ya? surprise. Unik ya. Iya. Oke. Kalau dari pasien sendiri ada yang tadi kita kan sempat ngobrol sedikit, dokter sempat nyinggung tentang cancer satu, terus kemudian saya dengar ada yang gagal ginjal. Iya, ada beberapa sih. Jadi saya kalau ngelihat pasien itu kadang-kadang kan mereka udah banyak sekali makan makanan, minum obat ya. Nah, obat itu pun akan memperberat fungsi ginjal kita. Nah, karena si resveratrol ini bentuknya dalam kemasan sachet yang isinya adalah buah-buahan kan. Nah, itu lebih aman sebenarnya. Nah, beberapa saya coba pasien-pasien contohnya dengan diabetes. Nah, setelah mengkonsumsi ini dalam kira-kira 2 bulan, nah itu mulai terlihat tuh ada perbaikan. 2 bulan ada 2 perbaikan. bulan, 3 bulan, itu tergantung respon dari tubuhnya pasien sendiri. Boleh tahu dosis? Kurang lebih ini Kalau- tapi disclaimer-nya adalah tidak berlaku untuk semua mengobati. orang ya. Iya, Dan iya. bukan untuk bukan mengobati Iya. ya, tapi dia membantu memperbaiki sel-sel tubuh ya, kita. dan mensuplemen ya. Iya, dan bentuknya ini adalah suplemen. Oke. Dosisnya berarti tadi dalam kasus ini berapa, Dok? Kalau kita sehat-sehat dan nggak ada apa-apa, itu kayak kita minum jus aja sebenarnya. Cuman kan kalau jus atau kita makan buah anggurnya sendiri berapa banyak? Iya. Berarti kan mesti berkilo-kilo. Karena kita butuhnya ekstrak. Iya, nah di sini kebetulan ada yang sudah dalam bentuk ekstrak dan itu juga mereka membuatnya juga dengan teknologi sehingga efeknya kerasa. Nah kalau kita nggak apa-apa palingan 1 atau 2 saset, tapi kalau umpamanya sakitnya cukup berat Kayak itu diabetes tadi? bisa 3 kali 2 saset. 3 kali 2 Iya. untuk berarti kasus diabetes ini 3 kali 2 Ada. dan kemudian orang tersebut merasa ada perbaikan ya. Iya, gula darahnya turun walaupun dia tetap minum obat. Oke. Kalau waktu dulu dia hanya minum obat itu tetap agak tinggi. Tapi begitu dia ditambahkan dengan resveratrol, nah ternyata lumayan turunnya secara signifikan. Berarti sebetulnya kayak medis itu menstabilkan ya. Boleh dikatakan seperti itu. Iya, jadi gini, kalau mamanya diabetes sendiri, kita kan kalau obat-obatan biasanya mencegah menurunkan kadar gulanya. Ya. Tapi dengan adanya si resveratrol itu yang dia akan memperbaiki sel SIRT1, dia akan memperbaiki fungsi dari pankreasnya sendiri. Oke. Sehingga dia bekerjanya tuh di hulunya, bukan di hilirnya. Karena resveratrol men-trigger SIRT1 dan memperbaiki sel, salah satunya di pankreas. Iya. Wow. Untuk yang berarti gula darah bisa turun ya ke angka normal, kira-kira optimis? Saya sih yakin ya bisa sampai normal, tapi itu juga
selain dikasih suplemen Harus tetap ada olahraga, pola makan sehatnya. tahu diri ya, tolong ya. Iya, jadi jangan hanya mengandalkan Iya. suplemen, tetap pola hidup sehatnya itu harus dipegang. Tahu ada resveratrol, makan es campur. Waduh. Jangan, itu nggak benar juga kalau kayak gitu. Oke. Jadi ingat tetap harus tahu diri. Nah, terus untuk kasus yang unik kan berarti cuci darah ya dok ya? Nah, Iya. sorry, cuci darah setahu saya hanya boleh minum air itu 1 gelas aqua. Lah ini kalau gel itu gimana? Nah, itu kan tergantung dari beratnya penyakitnya ya. Ya. Nah, kalau cuci darah itu memang akan dibatasi volume cairan yang dia konsumsi. Tetapi karena ini bentuknya saset gel, sehingga dia tidak mempengaruhi volume. Nah, nanti yang beberapa nih, saya juga lagi sebenarnya kayak survei kecil-kecilan sih ya, penelitian kecil-kecilan. Pasien-pasien itu setelah dia mengkonsumsi resveratrolnya, ternyata turun ureum dan kreatininya lumayan. Lumayan. Dia tetap cuci darah, tapi ureum kreatininya dengan dia minum suplemen dengan yang mengandung resveratrol, dia turun. Oke, yang dikatakan lumayan ini kan kadang-kadang di persepsi orang kan beda-beda ya, Iya. dok. Terus kemudian yang kita maksud sebagai cuci darah ini kan juga pasti beda-beda. Kalau dari diskusi kita sebelum video ini kan, tadi saya masih ingat orang ini udah cuci darah 2 kali seminggu ya? Seminggu. 2 kali seminggu. Boleh saya tahu nggak, biar teman-teman ini dapat gambaran, ureum dan kreatin itu dari mungkin berapa ke berapa lah misalnya? Pada saat dia didiagnosa menderita atau harus dilakukan cuci darah, ureumnya tuh sekitar 200-an. 200-an ureum. Iya. Oke. Nah, kreatininya sekitar 19. Oke, Nah, kreatin. dia cuci darah selama 1 tahun, turun juga, tapi turunnya nggak terlalu signifikan, jadi Slight. kira-kiranya sekitar 150-130 ureumnya. Kreatininya di level 11, 12. Nah, kita coba nih dengan dikasih suplemen yang mengandung resveratrol, ureumnya tuh turun ke level di 60, 56, terus juga kreatininya turun ke angka sekitar 7. Lumayan kan kalau untuk kreatin normal masih 1,5. 1,5. Iya. 7. Tadi udah 20. Berarti tadinya sekitar 19, tadi terus sekitar turun 19. ke 13. Berarti kalau dari 1,5 ke 19 itu gede banget. Iya. Dan turun ke 7 itu wow. Jadi kalau saya jadi pasien ya, pasti hati saya berbunga-bunga nih. Iya, dan mereka jadi punya harapan. Iya, itu penting ya. Betul. Dan dia jadi semangat kan. Ya. Dan semangatnya dia itu juga salah satu yang akan memperbaiki lagi sel-sel tubuhnya kan. Nah, cuma tetap cuci darahnya dia tetap harus lakukan. Dietnya juga tetap dia harus lakukan. Dan obat-obatan yang selama dia minum tetap juga dilakukan. Tapi kita serial nih, kita pemeriksaan itu rutin. Ya. Sebulan sekali kita evaluasi. Ya, tetap harus dimonitor ya, Tetap, supaya karena kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri bahwa ada 1-2 zat yang walaupun dibilang bagus tetap ternyata kontradiksi dengan badan kita ya dok ya. Iya. Oke. Nah tadi dokter sempat singgung tentang pasang ring, tapi kita nggak sempat bahas terlalu dalam. Boleh diceritain mungkin pasang ring, terus kemudian yang kasus dari suami boleh nggak dibocorin? Sebagai catatan suaminya itu salah satu istilahnya apa? Dokter artis ya? Enggak. Oh bukan ya? Dia tetap dokter spesialis kandungan. Spesialis kandungan, terkenal banget. Boleh disebut namanya? Namanya Dokter Boyke. Oke, jadi Dokter Ferry yang cantik ini adalah istri dari Dokter Boyke. Wah, saya senang banget bisa ketemu nih makanya. Oke, tadi titip jantung dan boleh kasus dari suami nggak? Iya, jadi sebenarnya prinsipnya karena dia memperbaiki sel sirti-1 di awal, sehingga banyak beberapa kasus yang bisa diperbaiki. Nah, salah satunya adalah pasien yang tadinya mau dipasang ring. Ya. Ternyata setelah dia konsumsi kira-kira 3 bulan, 4 bulan, dicek lagi, itu ada perbaikan.
Terus juga akhirnya saya mencoba karena ini pertama dia juga dari buah-buahan Ya. dan juga ini tidak membahayakan. Ya. Nah, akhirnya saya coba aja sama semua orang. Nah, dari situ ketahuan nih ada beberapa, salah satunya kasusnya diabetes. Yang kedua yang mau pasang ring nggak jadi. Terus Nggak yang jadi itu, karena sudah tidak terjadi penyempitan. Oke. Jadi ada perbaikan. Dan juga ada pasien yang lain itu sebenarnya bukan pasien yang ke klinik ya, tapi dari teman yang saudaranya mengalami kanker. Nah, CA. kita coba dikasih Ya. suplemen ini. Nah, itu juga membaik. Contohnya ada dari teman yang kebetulan dokter gigi, anaknya kena testis ya. Testis itu buah zakar yang ada di pria. Nah, terus dia juga waktu itu kebetulan saya juga lihat fotonya, dia dikasih kemoterapi mungkin sekitar 2 kali, tapi karena kemo nggak enak, dia nggak mau diterusin. Sehingga terus akhirnya sama ibunya dikasih suplemen ini. Nah, lumayan itu. Coagulation-nya istilahnya kita kalau udah metastasis ke paru, Metastase itu penyebaran. penyebaran kanker ya. Oke. Ya, itu ke paru, terus sama lama coagulation-nya tuh menipis, Coagulation itu adalah penyebaran ya? penyebaran dari kanker. Kanker, sel kanker, Iya. metastase. Oke. Menipis dan Menipis, dan anaknya pun nggak kelihatan kayak orang sakit, jadi dia udah gemuk, bisa aktivitas seperti biasa, dan sekarang udah bekerja. berarti tinggal Layaknya pemulihan kayak orang aja. normal. Dan waktu sempat diukur mungkin? Nah, itu kita tetap masih pantau, kita serial, dan kita juga cek tumor markernya. Itu kan indikator untuk melihat apakah sel kankernya ini masih tetap ada. Memang saya bilang ini nggak menyembuhkan, Ya. karena ini kan bukan obat, tapi paling nggak membantu memperbaiki, karena dia akan membangkitkan sel-sel tubuhnya untuk memperbaiki sendiri. Gitu. Di trigger ya? Iya. Oke. Kalau untuk kasus kebidanan tadi emang kepake ya? Ada sih beberapa yang kasusnya dengan kista. Kista. Iya. Berarti CA dan Dan kista itu ini kan saudara nih? beda. Ada yang CA itu kan suatu keganasan. Kalau kista tuh ada yang ganas, ada yang enggak. Oke. Nah, waktu itu saya kebetulan yang USG sendiri. Nah, kistanya itu sekitar 7 cm. Dan anaknya kalau mens itu akan kesakitan. Oke. Kita coba aja kasih ini, ternyata kistanya mengecil. Dan mens tidak sakit. Mensnya tidak sakit. Kasihan banget ya. Katanya Iya. kalau mens ditambah flu itu kiamat ya, bener ya? Sakitnya double-double. Sakitnya double-double. Oke. Kayaknya itu aja. Oke. Thank you banget. Semoga ini juga bisa menginspirasi Anda. Dan sebetulnya Dokter Boyke nyaranin respirator juga nggak sih, Dok? Iya. 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 Dan itu dipakai untuk yang pria-pria itu. Iya, untuk semua orang. Jadi laki-laki, perempuan, di saya pun anak-anak kita kasih, karena itu seperti kita minum jus. Karena dia kan antioksidan tinggi. Di usia berapapun itu kemudian akan terbantu dia punya istilahnya kalau pria ya itulah. Bisa. Oke, Kan baik. tubuh kita kan tetap ada fungsi memperbaikinya, tetap ada. Ya, ya. Oke. Jadi kayaknya udah terjawab semua. Ya, saya percaya bahwa banyak pertanyaan, tapi next time aja. Boleh. Udah banyak banget, janjinya cuma 10 menit, tapi ternyata seru banget, jadi 20 menit lebih. But thank you banget, Dr. Ferry. Sama-sama. Terima kasih kembali. Semoga ini bisa membantu banyak orang ya. Ya, saya pun sangat berharap. Amin, amin, amin. Oke, bye-bye. Bye.